Baru-baru ini diberitakan seorang ibu berusia 38 tahun di Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia secara mendadak saat menonton karnaval Stonehorek. Saat acara, korban sempat mengeluh pusing hingga pingsan. Sayangnya saat tiba di IGD, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Belum diketahui pasti penyebab kematian ibu muda tersebut karena keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Belakangan ini keberadaan karnaval Stonehorek kerap menyita perhatian publik. Dentuman suara yang kencang hingga mengeluarkan getaran seolah menjadi sensasi tersendiri bagi penikmatnya. Padahal di balik semua itu terungkap banyak sisi membahayakan dari kacamata medis, terutama bagi kesehatan telinga. Dentuman suara kencang yang dihasilkan dari Stonehorek biasanya mencapai 130 hingga 135 desibel. Tingkat suara tersebut jauh melebihi ambang batas aman bagi telinga manusia. Jika manusia mendengarkan Stonehorek dengan waktu yang cukup panjang, tentu resiko penurunan pendengaran pun mengancam. Yang lebih fatal jika kerusakan sudah sampai di bagian dalam telinga, ketulian pun bisa terjadi. Kalau menurut peraturan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja itu tahun 2011, itu mengatakan bahwa tidak boleh ada paparan di atas 140 desibel sesaat pun. Nah, kalau 135 sebenarnya itu pun tidak boleh, 1 sampai 1 detik pun tidak boleh terpapar sebenarnya dalam 1 hari. Sedangkan Stonehorek itu kan berjalan ya. Dia berjalan, tidak berhenti di satu tempat, tapi sesaat dia akan berhenti di satu tempat. Bayangkan saja orang-orang yang ada di sekitar situ pasti akan terpapar lebih dari 1 detik. Nah, itulah yang akan membuat pendengaran semakin lama semakin berkurang. Kalau pendengaran sudah semakin berkurang, nah, itu yang akan menjadi masalah besar. Kenapa? Saat pendengarannya sudah menurun, akhirnya tidak bisa diapa-apain, tidak bisa diterapi. Karena kalau dia kelainan telinganya di bagian luar, di bagian tengah, kita masih bisa operasi, kita masih bisa melakukan suatu hal. Tetapi kalau sudah sampai ke telinga bagian dalam, ke sel-sel saraf, nah itu yang tidak bisa. Kerusakan indera pendengaran di bagian dalam telinga akibat over desibel suara yang sudah parah membutuhkan tindakan medis lebih lanjut. Selain penanganannya tidak mudah, ya tentu saja biayanya tidak murah. Tetapi kalau sudah sampai ke sel-sel bagian pendengaran yang di bagian dalam, nah itu yang susah. Kalau itu sudah turunnya juga jauh, ya alat bantu dengar juga tidak akan membantu. Harus pakai atau melakukan operasi cochlear implant. Cochlear implant itu sendiri satu alat itu 250 juta. Lah kalau dua-duanya kena kan berapa, hitung aja, ya kan? Dari sisi hukum, fenomena Stonehorek juga rawan melanggar terutama dari sisi perizinan. Sehingga perlu aturan yang jelas dan tegas untuk membatasi karnaval tersebut jika terbukti meresahkan masyarakat. Mengenai Stonehorek ini kan bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang ada unsur jahatnya secara sepenuhnya, tapi memang harus dibatasi dalam implementasinya. Sehingga disinilah ketentuan mengenai perizinan itu penting untuk diberlakukan. Karena izin adalah perbolehan dari penguasa atau pemerintah terhadap hal-hal yang mungkin itu sedikit mengganggu masyarakat, tapi tetap harus diadakan juga. Nah, terkait dengan hal ini sebenarnya sudah ada instrumen dari pemerintah melalui kepolisian, yaitu izin keramaian. Tetapi memang izin keramaian itu ada syaratnya, prosedurnya yang harus ditepati, ditaati, sehingga manakala izin keramaian itu tidak dipenuhi, maka itu akan menimbulkan sanksi administrasi yang bisa diberlakukan kepada para pelaku Stonehorek di kegiatan tersebut. Seperti misalnya Bustur Duang, ada paksaan pemerintah, pembubaran kegiatan tersebut yang akan mengganggu daripada proses kegiatan acara itu. Nah, tetapi manakala tidak ada izin keramaian yang diberlakukan, maka izin keramaian itu akan menjadi permasalahan keabsenannya dalam kegiatan itu, sehingga tentunya itu harus ditelaah lebih lanjut oleh kepolisian yang bisa mengakibatkan sanksi yang lain, misalnya sanksi pidana hingga perdata. Maraknya Stonehorek di Jawa Timur saat ini membuat pemerintah mulai mengambil langkah tegas. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyiapkan regulasi khusus untuk membatasi penggunaan Stonehorek. Saat ini, aturan sudah dalam tahap finalisasi yang dikaji oleh pemerintah Jawa Timur dengan sejumlah pihak seperti MUI, TNI Polri, dan sejumlah pakar kesehatan. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya.